Pasar Cimurah yang berada di Jalan Karangpawitan untuk menanyakan terkait sejarah pasar atau informasi lainnya. Mari kita tanyakan langsung kepada pedagang yang ada di pasar ini. Waalaikumsalam. Saya mendapatkan tugas dari sekolah ini menanyakan tentang sejarah pasar Cimurah ini. Pasar Cimurah ini awalnya adalah makam. Makam buat orang-orang yang ada di lingkungan di sini ya. Makam buat warga-warga Kertasari, ada yang dari warga-warga sekitar sini. Nah, setelah makam terus dirombak oleh perusahaan, ini bukan pemerintah tapi perusahaan, dirombak menjadi pasar dan berdirilah pasar ini dari tahun 2000-an yang lalu. Ibu, barang apa saja yang dijual oleh Ibu? Di sini ada ini jajanan anak, terus aksesoris, terus ini ada buat ibu-ibunya, buat pasak-pasakannya ibu-ibunya. Ini alat-alat sekolah, ini buat pesta ke sini. Tuh, ini aksesoris, masih aksesoris. Di sini masih jajanan, ini buat sembako juga ada. Terus ke sini ada buat alat-alat sekolah juga, buat kecantikan. Ini target marketingnya semuanya dapat buat anak-anak, buat ibu-ibu, buat apa? Buat kecantikan itu ibu-ibu ya, anak-anak. Terus bapak-bapaknya ini ada kopi-kopinya di sini juga, ada rokok juga. Jadi semuanya target marketingnya dapat banget gitu. Mengapa Ibu memilih usaha ini? Usaha ini jaminannya kuat banget karena sembako itu tiap hari kita butuh. Terus buat mainan anak-anaknya juga itu buat jangka panjangnya. Ini buat kecantikannya itu bisa awet, jadi buat sehari-hari juga gitu. Semuanya buat sehari-hari, buat perputaran uangnya cepet. Terus Ibu, harga barang bisa nego atau tidak? Insya Allah di sini bisa nego, soalnya harganya sudah harga termurah dan harga pasar. Jadi bisa buat jual lagi atau buat dikonsumsi sendiri. Apa hanya jualan di tempat atau juga berjualan di online? Selain di tempat juga, ibu menjual juga di online. Itu jadi di tempat dapat dan di online, di pasaran di luar dari pasar juga dapat. Kalau online mempromosikannya via apa? Bisa via WA, Facebook, dan di TikTok juga. Bagaimana caranya mempromosikannya agar menarik peminat? Saya membuat konten-konten tersendiri, terus di-upload di media sosial seperti Facebook, TikTok, dan WA. Itu saya membuat konten. Jual dengan secara online. Dijual secara online hanya kecantikan, terus buat ini yang kebutuhan kecantikan juga, aksesoris, terus ada itu alat tulis juga secara online, dan mainan anak yang secara online. Kenapa tidak semua dipasarkan secara online? Tidak, karena kalau kebutuhan pokok tidak di secara online itu, karena di mana-mana udah ada kebutuhan pokok. Beda halnya dengan aksesoris dan kecantikan gitu. Jika secara online terjual, bagaimana cara mengantarkan barang tersebut? Kalau di dalam kota, masih di dalam kota, kita pasarkan via Gojek, atau kita kirim secara langsung kita sendiri yang mengantarkannya, atau via COD. Nah, kalau keluar kota, kita menggunakan via ekspedisi biasa, JNE, JNT, atau yang sebagainya. Setiap hari atau ada kegiatan jualan yang lain? Di pasar tiap hari ada kegiatan. Kita jualan di luar pasar itu pas hari Minggu, itu di CFD. Apa saja yang dijual di tiap hari Minggu? Di tiap hari Minggu hanya ada aksesoris buat anak-anak seperti bondu yang gitu-gitu, sama boneka buat
mainan anaknya. Dari modal awalnya berapa, Bu? Ini modal awalnya tuh cuma 400.000. Itu pun buat aksesoris doang. Berapa persen dari keuntungannya? Keuntungannya itu beda-beda. Saya ngambil dari keuntungan mainan itu hampir 100%, sedangkan dari keuntungan buat bahan-bahan pokok cuma sedikit, cuma 1.000 dan 2.000 perak aja. Budget perharinya dapat berapa? Budget perharinya kalau buat keseluruhan lumayan hampir kena dengan 2 jutaan. Laba atau keuntungannya berapa? Kalau keuntungannya kurang lebih kalau dari 2 juta itu cuma 150-an gitulah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Okelah, tugas wawancara kita sudah selesai. Terima kasih untuk ibu pemilik toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.